Nah, pertemuan kita hari ini terkait teori difusi inovasi. Sebelum saya akan membahas terkait pembahasan dari Everett M. Rogers, sedikit saya akan sampaikan pengantar bagaimana sejarah teori difusi inovasi yang memang dimulai dari awal abad ke-20, di mana teori ini khususnya atau spesifiknya pada tahun 1903, seorang sosiolog Prancis bernama Gabriel Tardy memperkenalkan kurva difusi berbentuk S atau S-shaped diffusion curve. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi oleh seseorang atau kelompok orang dilihat dari dimensi waktunya. Pada kurva ini, dan mohon maaf juga saya tidak bisa menunjukkan bagaimana bentuk kurvanya karena memang saya tidak mempunyai sumbernya dan juga referensi apa yang dijelaskan oleh Gabriel Tardy, tapi sedikit akan saya menyampaikan sekedar materi pengantar saja sebelum kita masuk ke pemikiran Everett M. Rogers. Di kurva ini dijelaskan ada dua sumbu, di mana dua sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu lainnya menggambarkan dimensi waktu. Pemikiran Tardy ini menjadi penting karena secara sederhana menggambarkan kecenderungan yang terkait dengan proses difusi inovasi. Rogers pada tahun 1983 menyatakan bahwa S-shape dari Tardy ini menjadi satu hal yang penting karena menjelaskan bagaimana adopsi inovasi itu dijelaskan berdasarkan bentuk kurva S-shape, bentuk S itu. Dan itu juga sejak saat itu tingkat adopsi dan tingkat difusi menjadi fokus kajian yang penting dalam penelitian-penelitian sosiologi. Dan juga pada tahun 1940, dua orang sosiolog juga, Bryce Ryan dan Neil Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbaharui sekaligus bagaimana hasil penelitian dari Bryce Ryan dan Neil Gross. Suara saya masih terdengar ya? Oh ya, oke. Nah, bagaimana hasil penelitian dari Ryan dan Gross ini menjelaskan bahwa tingkat adopsi dari inovasi agrikultur mengikuti kurva bentuk S yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh pemikiran Gabriel tadi, itu memiliki pengaruh terhadap bagaimana penanaman jagung ketika itu dan juga bagaimana penerapan inovasi berdampak terhadap hasil panennya. Akhirnya kita kembali ke pemikiran Everett M. Rogers, di mana pemikiran teori ini dimulai dari tahun 1991, di mana penelitian difusi ini juga dimulai dari buku yang dikeluarkan atau publikasikan oleh Everett M. Rogers, yaitu Diffusion of Innovation. Tapi juga ada beberapa pemikir lain seperti Alfred Schumacher, dan juga ditulis juga bersama Everett M. Rogers yang menulis buku Communication of Innovation Across Cultural Approach pada tahun 1971, dan juga Lawrence Ebron yang menulis Innovation Diffusion A New Perspective pada tahun 1981. Esensi teori ini pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu. Saluran-saluran tertentu sepanjang waktu, dan
Penyampaian inovasi ini disampaikan kepada kelompok anggota dari sistem sosial. Di sini ada 3 poin yang menjadi definisi awal terkait difusi inovasi. Bagaimana inovasi disampaikan atau dikomunikasikan, dan proses penyampaian tentu membutuhkan saluran komunikasinya, dan juga tujuannya adalah ke kelompok atau sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers menurut bukunya tahun 1991 yang menjelaskan bahwa proses mengkomunikasikan inovasi dalam beberapa saluran, terutama juga tidak boleh melupakan dari rentang waktunya kepada setiap anggota dari sistem sosial. Lebih jauh juga dijelaskan bahwa difusi adalah satu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau bisa saja baru yang dimasukkan oleh Rogers ini bukan berarti baru yang benar-benar baru, bisa saja adalah hal-hal yang lama tetapi disampaikan dengan cara yang baru. Itu bisa juga menjadi sebuah inovasi. Inilah mengapa perlu diketahui bagi teman-teman, inovasi bukan berarti adalah suatu hal yang memang belum ada sebelumnya, tapi bisa saja inovasi adalah hal lama, tetapi dengan adanya cara-cara baru untuk menyampaikannya ataupun penggunaan yang berbeda dari cara penggunaan sebelumnya, itu juga bisa menjadi sebuah inovasi. Nah, setelah poin ini adalah terkait definisi awal dasar bagi teman-teman untuk bisa teman-teman pahami bersama. Kita akan beranjak ke proses difusi inovasi yang terdiri dari 4 elemen pokok. Teman-teman bisa lihat ada 4 elemen pokok difusi inovasi, di mana keempat itu jika saya sebutkan dulu adalah yang pertama inovasi, kedua saluran komunikasi, ketiga jangka waktu, dan sistem sosial. Kita mulai dari yang poin pertama, itu inovasi, yaitu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi bisa diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, maka ia adalah inovasi bagi orang itu. Tapi jika konsep baru yang ada di dalam inovasi itu juga bisa sebuah hal yang tidak harus baru sama sekali, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Ini yang poin pertama terkait inovasi. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan 2 poin penting. Yang pertama adalah tujuan diadakannya komunikasi, tujuannya harus jelas. Dan yang kedua, karakteristik penerimanya. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih cepat dan efisien adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap dan perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Ini teman-teman perlu membedakan dalam saluran komunikasi ini, baik itu yang tujuannya adalah untuk khalayak ataupun untuk personal, itu akan berbeda salurannya. Dan yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan juga pengukuhan terhadap keputusan, baik itu yang saya jelaskan barusan, entah menerima atau menolak, itu berkaitan dengan dimensi waktunya. Paling tidak, dimensi waktu ini terlihat dalam yang pertama, proses pengambilan keputusan inovasi. Yang kedua, keinovatifan seseorang, atau relatif awal atau relatif lambat dalam menerima inovasi. Dan yang ketiga adalah kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Itu yang poin ketiga, yaitu ada proses keputusan inovasinya, itu terkait dengan jangka waktu. Yang keempat adalah sistem sosial.
Sistem sosial ini adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ini sudah jelas juga, teman-teman pasti sudah mengetahui apa saja yang terdiri dalam sistem sosial, dan ini menjadi tujuan dari penyampaian inovasi tersebut. Di sini yang perlu teman-teman juga pahami, dalam menyampaikan atau mengimplementasikan keempat elemen pokok ini, perlu adanya variabel untuk bisa inovasi itu bisa diadopsi, dan juga inovasi itu bisa sampai pada tahap pengambilan keputusan apakah bisa diterima atau tidak. Nah, yang pertama, variabel yang harus berpengaruh dalam tahapan difusi inovasi yang pertama adalah atribut inovasinya. Apa saja yang menjadi atribut inovasi itu sendiri, dan juga yang kedua adalah harus mengetahui sistem keputusan inovasinya. Hingga yang ketiga, saluran komunikasinya apa, itu yang penting. Dan juga keempat, kondisi sistem sosial, apakah sistem sosial bisa menerima atau tidak. Dan yang terakhir, sebagai tambahan yang memang sangat penting dan tidak bisa dilupakan adalah peran agen berubahnya. Dan barangkali teman-teman di sini bisa mengetahui dan menyadari bahwa teori dari Everett M. Rogers ini, teori difusi inovasi ini memang juga teori yang dipakai dalam ilmu komunikasi. Meskipun demikian, kita sebagai ilmuwan sosiologi juga bisa menggunakan ini karena terkait dengan cara-cara bagaimana sebuah inovasi bisa diterima, bagaimana juga inovasi agar bisa diterapkan. Perlu adanya tahapan sosialisasinya, penyampaian pesan terhadap inovasi tersebut. Hingga pada akhirnya dalam proses difusi ini bisa kita lihat apakah inovasi itu bisa diterima oleh masyarakat atau ternyata ada penolakan-penolakannya. Dan produk-produk itu juga, produk inovasi juga membutuhkan peran agen berubah agar inovasi bisa sesuai dengan harapan dari inovator itu sendiri dan juga sesuai dengan masalah yang dihadapi ide sistem sosial itu sendiri. Nah, setelah pertemuan ini juga nantinya selain teman-teman bisa menonton kembali rekamannya di YouTube dan mendengarkan di Spotify, saya juga di WhatsApp Group akan mengirim redaksi tertulis terkait apa yang sudah saya sampaikan ini, karena nantinya di akhir presentasi saya ini saya akan memberikan sebuah tugas individu bagi teman-teman terkait bagaimana cara pandang teman-teman untuk melihat apakah ada entah produk atau teknologi atau budaya yang memang mencerminkan dari difusi inovasi Everett M. Rogers ini. Nah, nanti itu akan dapat melihat di akhir slide presentasi ini ya. Nah, setelah saya jelaskan tadi, kita akan beranjak ke tahapan proses pengambilan keputusan inovasi. Nah, di sini teman-teman harus bisa pahami, mengerti bagaimana tahap-tahapan dari awal hingga para penerima inovasi itu bisa dianggap sebagai seorang adopter. Dan nanti setelah slide ini, teman-teman akan melihat berdasarkan penelitian dari Everett M. Rogers, dia sudah memetakan berapa persen jumlah orang-orang atau jumlah para penerima inovasi, bagaimana mereka mudah atau sulit menerima itu, hingga pada akhirnya Everett M. Rogers bisa memetakan persentasenya berapa yang paling banyak, apakah kelompok-kelompok golongan sistem sosial yang lebih mudah menerima inovasi, atau berapa persen sisanya yang sulit sekali menerima inovasi itu, apa saja latar belakangnya, dan juga apakah ada kendala karena saluran komunikasinya. Kembali kita akan berfokus di tahapan proses pengambilan keputusan inovasi ini. Yang pertama, muncul pengetahuan ini yang dimaksudkan adalah
Tahap pertama, tahap kemunculan pengetahuan ini ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya diarahkan untuk memahami eksistensi, keuntungan, manfaat, dan bagaimana juga fungsi sebuah inovasi. Tahap pertama inilah tahap bagaimana agen perubah itu, mengenai poin yang kelima tadi, kembali sebelumnya, peran agen perubah itu perlu untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan terkait apa yang ingin diberikan inovasinya. Tentunya jika tahap ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, tidak akan bisa melaksanakan ke tahap berikutnya, itu tahap persuasi. Di sini coba kita analogikan atau skenariokan bahwa pada tahap kemunculan pengetahuan ini sudah bisa diterima oleh sistem sosial atau orang individu sebagai bagian dari sistem sosial. Itulah mengapa pada tahap kedua, tahap persuasi ini, ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan membentuk sikap baik atau tidak baik. Mungkin teman-teman sudah punya bayangan dalam tahap persuasi ini, sudah membayangkan bahwa jika persuasi pasti tahapnya baik, tapi bisa juga sikap yang diciptakan dalam tahap persuasi ini adalah sikap yang tidak baik. Karena memang misalnya pemahaman atau pengetahuan dari individu dan sebagai bagian dari sistem sosial itu yang berbeda dengan pengetahuan dari inovasi. Nah, ini akan menimbulkan suatu sikap yang tidak baik bagi mereka. Mereka akan menolak berbagai bentuk inovasi tersebut hingga pada akhirnya inovasi tidak bisa lanjut ke posisi ketiga atau tahap yang ketiga. Tetapi jika tahap yang ketiga kita bisa melihat jika misalnya sikapnya baik, tentunya akan tahap keputusan itu menjadi seorang individu atau unit pengambil keputusan yang terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi. Ini juga akan kita lihat relasinya. Jika memang sikapnya baik, tentunya dia akan memutuskan untuk menerima inovasi. Jika sikapnya tidak baik, dia akan menolak sebuah inovasi tersebut. Itu yang relasi antara tahap yang kedua dan ketiga. Yang keempat, tahap implementasi adalah ketika seorang atau unit pengambil keputusan yang menetapkan penggunaan suatu inovasi. Ketika sudah diputuskan apakah menerima atau menolak, tentunya di sini akan ditetapkan implementasinya. Bagaimana tahap-tahap implementasinya dan juga bagaimana tahapan konfirmasi hingga adopter. Konfirmasi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana seorang individu atau unit pengambil keputusan mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Konfirmasinya seperti apa? Ketika sudah diputuskan atau diimplementasikan, tentunya akan dikonfirmasi. Biasanya dalam konfirmasi ini, inovasi itu sudah berada pada tahap menjadi bagian dari kehidupan atau kebutuhan dari individu. Bukan lagi mereka ada di tahap apakah bisa menerima atau tidak, tetapi mereka sudah mengerti apa keuntungan dari inovasi itu. Mereka sudah bisa menerima dan juga pada akhirnya mereka sudah menganggap bahwa inovasi itu adalah sebuah hal yang harus mereka terima. Dan menurut mereka adalah ini jauh lebih baik dari perkembangan yang ada sebelumnya. Jika melihat dari misalnya perkembangan suatu produk ataupun perkembangan suatu teknologi misalnya. Dan terakhir adalah adopter. Adopter ini adalah penerima inovasi. Dan di tahap inilah kita akan melihat di slide berikutnya. Dalam hal ini adalah bisa saya sampaikan yang sebelumnya adalah bagaimana persentase yang sudah diklasifikasikan oleh Everett M. Rogers terkait berapa persen adopter itu, apakah adopternya memang cepat untuk menerima, gampang menerima, dan juga berapa persen adopter yang sangat sulit untuk menerima inovasi. Apa latar belakangnya? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini dia gunakan ada dua indikator.
dari tahapan inovator hingga laggards, dan juga persentase dari market share. Jika di sini bisa dilihat Everett M. Rogers menggunakan paradigma ekonomi dan juga paradigma manajemen marketingnya. Sedikit saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan dari setiap tingkatan, baik itu dari inovator hingga laggards ini. Yang pertama adalah inovator. Menurut Everett M. Rogers, 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi itu bercirikan orang yang petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, dan memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Itu di tingkat inovator. Yang berikutnya, yang lebih besar presentasinya lagi adalah early adopters. Ada perintis atau pelopor adalah para perintis dalam penerimaan inovasi. Contohnya seperti para teladan atau pemuka pendapat, orang yang dihormati dan juga memiliki akses dalam relasi sosialnya. Dan ini misalkan orang-orang yang memang punya kepercayaan dan juga punya posisi yang cukup strategis dalam sistem sosialnya. Yang berikutnya adalah early majority atau pengikut dini yang memiliki persentase 34%. Adalah kelompok adopters yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Early majority adalah era pengikut awal dengan persentase 34% ini, dengan ciri penuh pertimbangan, interaksi internalnya cukup tinggi. Dan di sini juga yang berikutnya, late majority yang juga punya persentase sama 34% adalah pengikut akhir dalam penerima inovasi dengan ciri-ciri skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial, dan terlalu hati-hati. Dan yang terakhir, laggards atau kelompok kolot atau tradisional. Karena tradisional seperti sudah jelas, 16 terakhir dari persentase adalah kaum yang memang tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, bukan opinion leader, dan sumber dayanya terbatas. Nah, disinilah teman-teman perlu memahami juga bahwa difusi menjadi bagian dari perubahan sosial, karena proses difusi inovasi ini melibatkan ataupun akan mengakibatkan perubahan terhadap struktur dan fungsi sistem sosial, di mana perubahan sosial yang dimaksudkan itu sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah penemuan atau invention, di mana tahap ini adalah penemuan dari ide-ide baru, penciptaan dari ide-ide baru, tetapi hanya berhenti di sana saja, sekedar menciptakan saja ide baru, tapi ciptaan-ciptaan itu belum menimbulkan dampak sosialnya, hanya dari aspek teknis saja, untuk membandingkan bahwa ini penciptaan ini berbeda dengan teknologi ataupun kondisi sebelumnya, dan hanya menunjukkan bahwa ada kebaharuan ataupun peningkatan kualitas dari sebelumnya. Itu saja. Yang kedua adalah difusi atau proses ide dikomunikasikan. Nah, ini ketika ide yang diciptakan itu sudah mulai untuk disampaikan, dikomunikasikan melalui tahap-tahapan yang saya sudah jelaskan tadi, teman-teman sudah dengarkan tadi juga, dan juga ketika difusi dan komunikasi inovasi itu dilaksanakan, ada konsekuensinya, yaitu perubahan terhadap sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi. Nah, ini teman-teman harus juga bisa ketahui bersama bagaimana perubahan itu bisa menjadi sistem sosial ataupun adopsi, ataupun apakah bisa diadopsi ataupun ditolak, tergantung dari konsekuensi ataupun bisa dikatakan perbedaan dari pemahaman para penerimanya terhadap pengetahuan dari inovasi itu sendiri. Nah, disinilah teman-teman harus bisa juga pahami bersama teori difusi inovasi ini tidak hanya berkembang sebagai salah satu bagian dari perubahan sosial dalam pengertian sempit,
Studi dan penelitian terkait difusi inovasi ini juga mulai dikaitkan dengan berbagai fenomena kontemporer yang berkembang di masyarakat. Berbagai perspektif pun menjadi dasar dalam pengkajian proses difusi inovasi ini, seperti perspektif ekonomi, perspektif market dan infrastruktur, dan juga menjadi satu definisi penting dalam difusi inovasi. Jika difusi itu proses penyampaian inovasi itu memberikan nilai tambah yang penting dalam proses fungsi produksi dan proses ekonomi. Everett M. Rogers juga menyebutkan bahwa difusi bukan hanya sampai pada tahap untuk menyampaikan atau proses perubahan secara teknis saja, tetapi difusi adalah sebuah tahap di mana keuntungan suatu inovasi berlaku secara umum. Inovasi bisa diterima secara umum. Dari inovatorlah, inovasi bisa diteruskan melalui pengguna lain hingga pada akhirnya menjadi satu hal yang biasa dan diterima sebagai bagian dari kegiatan produktif di masyarakat. Nah, inilah teman-teman yang bisa teman-teman pelajari bersama. Dan yang berikutnya adalah saya harapkan ada tahapan pengayaan dari teman-teman peserta mata kuliah Dimensi Sosial Teknologi terkait pemikiran inovasi Everett M. Rogers ini. Saya ambil satu buah contoh bagaimana, dan ini saya harap bukan menjadi salah satu contoh yang akan teman-teman angkat, dan saya sudah menjelaskan seni pengecualian dengan contoh dari produk iPhone dari Apple. Saya harapkan teman-teman tidak menggunakan contoh ini dalam tugas ini. Di sini saya akan menugaskan isai individu pada teman-teman. Silakan menulis sebuah isai di mana Anda memilih sebuah produk, boleh produk atau merek atau perusahaan atau jasa ataupun teknologi yang telah berhasil menerapkan difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Secara teknis bisa teman-teman baca, tidak ada batasan minimal halaman, yang penting teman-teman hasilnya diketik dan simpan dalam file PDF. Ambil contoh lain dari contoh yang akan saya jelaskan sekarang terkait produk iPhone dari Apple, dan nanti saya akan mengirimkan juga link Google Drive, sambil juga lagi satu link ya sebelumnya tugas sosiologi industri yang belum saya sharekan linknya, atau teman-teman bisa mengumpulkan. Nah, di mana saya sedikit jelaskan bagaimana difusi inovasi yang dilakukan oleh seorang Steve Jobs. Bagaimana inovasi yang dia inginkan terhadap perkembangan sebuah alat komunikasi yang memang menurutnya akan berubah menggunakan inovasi yang sudah dia percaya sejak sebelum tahun 2007. Menurutnya, alat komunikasi seluler yang saat itu ada adalah alat yang sangat membosankan, sangat terbatas, dan para pengguna tidak bisa mengeksplorasi lebih lanjut apa yang mereka inginkan. Salah satu contohnya adalah bagaimana filosofi perusahaan Apple sendiri yang memang bagaimana menyederhanakan, simplify teknologi, menyederhanakan kerumitan teknologi, hingga pada akhirnya konsumen Apple itu adalah orang yang memang sangat cinta teknologi, sangat suka teknologi, tetapi mereka bukan orang yang mau direbatkan secara teknisnya. Bisa dikatakan adalah mereka ada konsumen teknologi yang melihat bahwa sebuah teknologi itu adalah sebuah teknologi yang memang canggih, tetapi bagaimana kecanggihan itu bisa ditampilkan, bisa digunakan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin oleh penggunanya. Ini yang ingin didifusikan, inovasi seperti ini memang didifusikan oleh seorang Steve Jobs. Steve Jobs dari tahun 1984 pun melalui iklannya yang menyindir bagaimana keseragaman teknologi yang diciptakan oleh IBM ketika itu dengan teknologi komputernya. Lalu dia brand Apple pun mengeluarkan produk Macintosh sebagai sebuah personal komputer yang tidak hanya menjadi inovasi, tetapi harapannya adalah yang memang sudah menjadi kenyataan juga ketika itu mengubah cara publik secara global dalam menggunakan komputer.
itu di Macintosh. Lalu kembali maju ke tahun 2001 juga. Bagaimana teknologi iPod mengubah cara orang tidak hanya untuk menggunakan alat pendengar musiknya, tetapi cara bahkan mengubah industri musik secara global. Hingga pada akhirnya itu disampaikan bagaimana prestasi-prestasi Steve Jobs yang terdahulu dari Macintosh dan juga iPod dalam presentasinya memang menjadi sebuah trademark dan juga barometer bagi para pembelajar public speaker. Jika melihat dari cara dia menyampaikan dengan teknik storytelling dan juga menunjukkan surprise factor-nya seperti hari ini Apple akan mengubah atau menginovasikan sebuah telepon selular. Today the phone is not look like the phone. Atau juga bagaimana tiga surprise factor-nya. Anda bisa menggunakan fitur-fitur telepon, iPod, dan browsing dan internet. iPhone, iPod, dan internet. Dan Steve Jobs menyampaikan bahwa tiga hal itu bukan tiga perangkat berbeda, tetapi satu perangkat yang sama. Dia menunjukkan bahwa ini adalah iPhone. Di sini adalah sebuah contoh yang bisa saya gunakan sebagai salah satu contoh sukses difusi inovasi. Bagaimana inovasi yang memang jika kita lihat dari sisi pengetahuannya dulu, memang untuk mengubah dari cara konsumen awal yang memang menggunakan sebuah perangkat komunikasi yang terpisah antara output dan input. Outputnya adalah sebuah layar dan input terhadap layar itu menggunakan tombol. Ya, sebagaimana itu menjadi sebuah primadona ataupun primadona secara industri dan sangat menguntungkan penguasa industri ketika itu, yaitu BlackBerry dan Nokia. Tetapi juga tentunya difusi inovasi yang dilakukan Steve Jobs melalui iPhone ini tidak serta-merta bisa diterima. Bagaimana juga sindiran dari pemimpin Nokia ketika itu menyampaikan bahwa orang-orang tidak akan mau menggunakan alat komunikasi yang yang tidak ada tombolnya, seperti itu, hanya layar saja. Saya sangat ingat dengan kritik-kritik yang pernah dijelaskan seperti ini. Macworld, and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. We've got great Windows mobile devices in the market today. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Juga dari BlackBerry menyampaikan bahwa korporasi akan tetap menggunakan BlackBerry karena standar keamanan yang sudah sangat teruji dibandingkan Apple yang memang belum teruji standar keamanannya. Itulah mengapa dalam difusi inovasi ini penolakan-penolakan itu dilakukan juga tidak hanya para konsumennya, tetapi para inovator lawas atau yang bisa kita lihat di sini para laggards atau late majority lah, yang memang mereka masih sangat kritis, masih belum bisa cepat menerima, terlalu berhati-hati, skeptis juga. Tahap late majority kayak kalau di sekolah tradisional enggak, tapi mereka, contoh Nokia dan BlackBerry ini sebelum tahun 2007 itu adalah seorang atau kelompok dari late majority ini. Mereka sangat hati-hati dan sangat skeptis terhadap inovasi yang disampaikan, didifusikan oleh Steve Jobs ini. Tetapi seiring dengan semakin besarnya persentase elite majority dan elite adopternya yang mereka bisa menerima inovasi iPod,
menyebabkan ya pada akhirnya adopter great majority ini mengarah pada laggards, yaitu kelompok-kelompok yang kolot dan tradisional, karena memang bagaimana jangka waktu mereka yang sangat lama untuk bisa menerima, dan juga pada akhirnya mereka tergeser dari persaingan jika melihatnya dari aspek marketing. Oke, saya kira sekian dulu untuk yang materi presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mempersilahkan bagi kalian yang ingin menyampaikan, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait apa yang sudah saya sampaikan terkait materi dari Everett M. Rogers ini. Silakan.